Ini, gua akan sharing ya, dari pengalaman gua, bagaimana caranya lu bisa jadi kaya sebelum umur 30. Kenapa gua bilang jadi kaya sebelum umur 30? Sedangkan banyak di luar sana bilang, "Sabar," ya kan. "Sabar aja nanti nikmatin kaya." Karena gue percaya, kaya di usia tua, itu scam menurut gua. Ibarat manusia kan rata-rata hidupnya banyak yang 70 tahun ya, kalau kalian cari rata-rata mungkin cewek 74, 75, cowok tuh 72, 71 banyak yang udah meninggal. Kita tarik rata-rata, karena manusia itu nggak hidup banyak sampai 100 tahun gitu, kecuali ke depannya ada bioteknologi dan lain-lain. Tapi kalau yang gue lihat dari datanya dan gue lihat diri gue sendiri, ya mungkin di 70-an gitu. Nah dari 70 ini, ya 20 pertama itu dipakai untuk sekolah, ya kan, sekolah, SMA, kuliah, ya. Habis itu 45 tahun tuh kerja. Pensiun 5 tahun terus mati. Jadi lu bebas ya, pas udah tua ya, baru bisa travel 5 tahun terus mati. Itu bukanlah hidup yang gue mau. Ya jadi kalau ada orang yang bilang, "Oh tapi orang kaya yang ini yang udah tua ini bilangnya sabar, kaya nanti." Ya itu mereka aja, jangan gua. Gua nggak mau cuman bebas 5 tahun. Gue dari umur 22 tahun tuh udah bebas ya. Gue bisa beli supercar yang gue mau, gue punya rumah yang enak, gue tinggal di tempat tinggal yang bagus, ya gue bisa ajak orang tua gue keliling dunia. Karena semua orang tuh tahu, kekayaan sesungguhnya itu cuma waktu. Jadi orang kaya ya, yang tua yang ngomong gitu, cuman iri sama anak-anak muda seperti gua. Jadi di sini gue pengen ngajarin yang masih muda juga, yang belum 30, bahwa bisa loh, nggak harus nunggu tua, ya. Karena zaman sudah berubah, sudah ada yang namanya teknologi. Kalian jangan mau ditipu sama kata-kata seperti itu, kaya harus tua, jangan mau ditipu, ya. Karena waktu itu selalu lebih berharga dibanding uang. Itulah kenapa mereka yang ngomong seperti itu masih naiknya private jet. Karena mereka tahu waktu lebih mahal dari uang. Cara menang di hidup ini, itu yang pertama lo harus benerin tuh yang ada di dalam kepala lo, ya, yang gue sebutnya mindset. Ini zaman dulu banyak influencer yang cemooh gue, ya. Influencer-influencer monyet gembel yang tadi bilang, "Oh, apa yang penting genset, ya kan, keset." Tapi mindset ini yang bisa bikin diri gue itu ada seperti sekarang. Jadi jangan mau diremehin kalau lu pengen belajar tentang mindset. Mereka yang cemooh soal mindset itu bahkan orang tuanya sendiri, ya. Lihat anaknya seperti pelawak kayak gitu di TikTok tuh malu punya anak seperti itu. Mindset yang pertama yang kalian harus punya, yaitu percaya ya, ini kan gue ngomongnya konteksnya dalam kaya ya, lu percaya bahwa diri lu sendiri itu bisa kaya. Tapi ini gue paham banget, bakal banyak yang ngomong ke lu adalah orang yang halu, lu adalah orang yang delusional, misalnya lu tinggal di desa gitu kan, naik motor. Tapi lu percaya di diri lu, di hati lu yang paling dalam, lu percaya ya, ketika lu lihat muka lu sendiri di kaca, lu percaya bahwa orang ini bisa kaya. Gue itu dari zaman masih miskin ya, gue dari naik motor, gue dari beli mobil bekas Ford Fiesta, itu gue sudah percaya bahwa Timothy akan jadi seorang triliuner. Gue nggak tahu caranya gimana, gue nggak tahu apapun yang gue harus lakuin. Kalau disuruh nyapu tai setiap hari, ya sampai situ gue akan nyapu tai setiap hari. Gue nggak peduli caranya gimana, apapun itu gue akan lakukan. Tapi gue tahu, ya, gue belum tahu jalannya, gue belum bisa lihat jalannya, nggak ada yang ngajarin gue jalannya juga, tapi gue tahu ya, suatu saat sebelum gue masuk ke tanah, sebelum gue dikubur, gue akan jadi triliuner dan gue akan bermanfaat untuk orang banyak. Dan ketika gue nyampe itu, gue berjanji sama Tuhan yang di atas, gue berjanji akan bantuin semua orang bisa jadi kayak gue. Jadi itu yang gue tepati janjinya sekarang. Lu harus percaya dulu ya. Karena kalau lu tidak percaya sama diri lu sendiri, tidak ada yang percaya sama lu. Ya nggak apa-apa nanti lu dibilang delusional, lu dibilang halu, lu dibilang kebanyakan nonton konten ya, nggak membumi, biarkan semuanya itu. Kalau lu nggak bener-bener bilang bahwa diri lu bisa kaya, itu jalan di depan lu, pintunya itu tidak akan pernah terbuka. Dan lu jangan takut ya dikucilin sama teman-teman lu yang ngatain lu halu, karena dengan lu punya mindset seperti ini, lu akan ketemu dengan orang-orang yang punya mindset seperti ini juga. Gue senang ketika gue punya grup besar yang ada partnernya banyak, dan semuanya mindsetnya sama. Semuanya yakin mereka bisa jadi triliuner yang lebih kaya lagi, dan ini seru banget. Ayo kita lomba yuk ke 30 triliun. Yuk, siapa duluan nih? A, ya kan? B, C, D, siapa nih? Siapa yang duluan ke 30 triliun? Ayo kita lomba. Bahkan grup kita, itu namanya Road to 30 triliun loh. Nama grupnya Road to 30T. Jadi kita semua lomba, ya siapa duluan. Jadi ketika gue punya pemikiran seperti ini, ya gue seperti sekarang, akhirnya gue ketemu banyak orang yang punya pikiran yang sama. Dan jadi seru malah, kita jadi lomba rame-rame. Ini adalah satu momen yang gue inget banget ya di hidup gue. Jadi waktu itu, ya itu gue bikin marketing agency, ya gue kerjain salah satu startup yang gue di mana gue di sana double job juga, gue jadi marketing eksekutif ya di startupnya. Videonya sempat viral waktu itu, seliweran di mana-mana. Itu gue waktu itu naik mobil Audi A4. Itu mobil yang menurut banyak orang mungkin udah oke untuk anak seumur gue ya, baru lulus SMA naik Audi ya kan. Gue waktu itu meeting ya di sama klien gue inget banget mall-nya di Central Park. Jadi kalau di Central Park, itu di depannya, itu ada taman ya kan, ada taman. Nah, jadi kalau ada parkir lobi ke depan sedikit itu ada taman. Itu gue waktu itu pengen parkir di situ, tapi mobil gue Audi. Gue nggak boleh parkir, jadi gue disuruh turun ke bawah ya kan, yang ada muter itu baru parkir yang di atas-atas dan gue jalannya agak jauh karena gue mau meeting di restoran yang ada di pinggir taman itu. Jadi gue harus kayak parkir ke atas, gue turun. Tapi pas di belakang mobil gue persis, itu gue inget banget ya, ini dulu ya, itu ada di belakang gue tuh ada Ferrari 458, itu warna merah. Warna merah dia ngedim-ngedim gini mobil gua. Dia ngedim maksudnya dia mau manggil apa,
orang security-nya. Mobilnya itu dikasih parkir di situ, dia turun ini kalau gua nggak salah mall-nya baru buka jam 11-an. Dia dikasih turun di situ ya, dia bawa cewek juga, dia turun di situ terus dia jalan, langsung masuk. Di situ gua mikir, kok ada orang bisa beli mobil, itu penghasilan gue bertahun-tahun, siang bolong begini, pagi mall-nya baru buka nih, itu resto tuh beneran baru masih siap-siap di jam 11 kalau nggak salah. Gue kan mikir, gue kesini tuh kebetulan siang-siang karena gue biasa di kantor kan, bisa di ruko itu gue di kantor. Gue mikir harusnya gue tuh kerja, jam segini tuh gue jam kerja. Kok bajingan ini bisa naik supercar-nya ke sini dan dia nggak kerja gitu loh, dia bebas waktunya dan dia bawa cewek sini, berarti kan dia mau makan doang gitu loh. Gue tuh makan tuh meeting gitu, gue masih dalam konteks kerja. Di situ gue mikir, dan pulang, gue inget banget, Audi gue itu mogok. Jadi, mogok mobil gue di jalan dan gue harus nunggu panas-panas sambil towing balik. Di situ bener-bener momen yang bikin gue mikir bahwa, oke ada game lain untuk gue main di dunia ini. Gue itu jadi kepikiran terus ya, sejak hari itu gue kepikiran terus, gue jadi panas ya. Gue panas akan kondisi gue sendiri. Kalau kalian banyak yang lihat seperti itu, kalian cuma biasa aja, "Oh ya udah," atau makan kalian katain, "Oh sombong banget nih orang." Gue tuh nggak pernah ngatain, gue cuma, "Kok bisa ya bajingan ini? Siang-siang loh anjing, siang bolong begini, dia malah asik makan sama ceweknya." Dan gue tahu di hati gue pasti suatu saat bisa jadi dia. Gue tuh kalau udah taruh pikiran gue ke satu hal, gue yakin gue pasti bisa lakukan. Apapun itu ya, olahraga apapun ya, game apapun yang di dunia ini gue taruh otak gue yakin gue bisa. Jadi gue pikir situ, oke, gue yakin gue bisa, seperti ini. Orang tuh kebanyakan udah akhirnya, "Oh rezeki diatur di atas." Enggak, kalau gue lihat kayak begitu, ya dia tahu cara dapetin rezekinya, gue pengen bisa dapetin rezeki kayak dia. Gue panas setiap malam gue pikir tuh, "Gila anjing dia bisa parkir kayak begini, gue nggak pernah." Gue disuruh muter-muter tuh. Padahal saya gue ngerasa waktu itu mobil gue nggak jelek-jelek banget, ternyata ada mobil lebih bagus yang bisa parkir di situ. Gue pas mau parkir di situ dibilang, "Ini cuma bisa sebentar di sini." Padahal sebenarnya di situ dia emang bisa parkir gitu, tapi karena mobil gue mungkin lebih jelek gitu. Ada Ferrari yang bagus yang warna merah di belakang. Makanya gue sampai sekarang setiap lihat 458 kesel gue. "Ah, mampus lu mobil murah lu," dalam hati gua gitu. Seneng gua, ya karena dulu gua nggak boleh parkir karena mobil itu, gitu. Dan setiap kali gua sering cerita, tiap kali gua jadi wedding organizer, ya gua liat orang makan atau bahkan gua makan di restoran deh. Waktu gua punya agency, ya gua kan udah punya ratusan juta juga, dan gua income gua lumayan, gua dari market tuh dapat lumayan, ya. Jadi gua dapat agency, duitnya gua taruh di market, dari hasil gua jualan pomade, gua jualan sedotan tuh gua puter-puter terus di market dan itu lumayan. Gua tuh bukan orang nggak punya duit. Zaman yang kalau kalian ingat ya, gua TikTok masih kutangan, itu gua taruh portofolio gua di samping, monthly gain gua tuh ratusan juta, ya. Itu gua bukan orang miskin gitu loh. Tapi kan gua nggak bisa makan semena-mena. Ketika gua ke restoran steak, gua makan restoran yang steak yang 400.000. Itu ada orang pesen steak tuh 3,5 juta sebelah gua. Kan ada tiernya tuh kalau makan steak kan. Di restoran yang sama tuh ada yang 400.000 ya kan, yang misalnya yang US, nah dia pesannya nih yang sirloin yang Hanwoo gitu, A5 yang Korea. Gua kayak anjing, dia makan 3,5 juta, itu kan dibuka gitu, set ada box gitu. Ceweknya makan begitu juga gitu. Terus dia pesan botol wine yang gua nggak tahu harganya berapa waktu itu, yang pasti bawanya dalam tuh, makin dalam kan makin mahal. Gue liat, gila, ini ngabisin uang gue yang gue dapat hari ini atau besok nih. Berarti kan itu cuman bagian kecil sekali dari uangnya. Kok bisa ada orang bisa buang-buang duit kayak gini? Gue tuh jadi panas, tapi banyak orang ngeliat kayak begitu malah benci, iri, dan dengki. Ketika lu lihat, oh ada Timothy nih kemarin, gue cuman bikin Instastory dong kalau gue pulang ke rumah. Oh viral dia lampunya 2 miliar, wah ribut orang. Karena lu nggak pernah berada di situ, gitu loh. Di teman-teman gue itu hal yang sangat biasa aja. Gue liat teman-teman gue pakai jam 8 miliar, jam 10 miliar, 19 miliar juga ada, biasa aja. Semuanya juga punya di circle gue. Tapi untuk orang seperti gue yang waktu pas gue naik Audi, gue liat yang kayak gitu, wah gue jadi panas. Gue pikirin terus. Nah mindset yang gue pengen kalian punya ya dari ini adalah lu marah. Marah itu bukan hal yang jelek. Lu kan selalu diajarin sama orang, "Oh jangan jadi orang yang pemarah. Timothy kenapa suka marah? Kenapa begini? Jangan jadi orang yang pemarah." Salah lu. Lu harus marah sama diri lu sendiri. Ketika kondisi lu itu bukan seperti yang lu mau. Ketika dari zaman dulu, ini kita flashback dulu sebelum gua ketemu Ferrari itu. Zaman dulu gua marah kenapa nyokap gua harus bikin lemper. Nyokap gua kenapa harus, jadi nyokap gua tuh yang bantuin gua. Kalau tanya, "Timothy orang tuanya kayak lu goblok banget," gitu. Lu bisa tanya entar kapan-kapan mak gua ajak sini. Dia itu yang bantu gua bungkusin pomade. Jadi ketika gua dapat orderan, mak gua ini orangnya rajin. Gua tuh kalau ngebungkus pakai bubble wrap tuh jelek, itu nyokap gua yang bungkusin satu-satu. Terus dia boxin, gua tinggal antar ke dia nih. Dari gua nggak punya apa-apa, dia yang bantu. Kenapa dia harus bantu begitu dan dia harus jualan lemper segala macam? Cuman untuk duit sewa rumah, cuman untuk duit makan. Rumah aja waktu itu nggak ada dia, harus bayar duit sewa, kejar duit sewa, rumah yang kecil sewa. Di situ gue marah, kok kondisi gue begini banget ya? Kok gue nggak bisa bahagiain nyokap gue kayak orang-orang lain yang gue bayangin mobil-mobil yang mewah itu pasti bisa bahagiain nyokapnya. Nyokap gue nggak pernah bisa travel. Ketika gue travel ya, gue bahkan dulu pas gue masih miskin, gue kira Bali adalah tempat yang nggak gitu bagus. Karena guanya miskin. Cuman makan di tempat yang panas-panas, datang ke wisata yang banyak orang datang. Sekarang ketika gue punya duit, gue baru tahu seberapa mewah Bali. Ada hotel yang 50 juta semalam. Gue bahkan punya beach club di sana paling besar di dunia sekarang. Jadi gue kalau ngajak nyokap gue, ayo kita main ke Atlas. Kita lihat tempatnya mewah, bagus. Bagus sekali Bali itu. Kalau lu punya duit. Kalau nggak punya duit, hotelnya jelek. Di situ gue panas. Dan lu semua harus jadi panas. Lu jadi